Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan praktikum pengamatan alat sederhana evaporasi dengan saya Muhammad Lena Farin, NIM 2502036, dosen pengampu Uci Salmiati MPD PhD, Program Studi Agroteknologi, Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Evaporasi merupakan proses perubahan zat cair menjadi uap akibat adanya pemanasan atau peningkatan energi yang banyak terjadi dalam kehidupan sehari-hari, seperti pengeringan pakaian, penguapan air di permukaan laut, serta bagian penting di siklus air. Dalam proses ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain suhu, luas permukaan zat cair, kelembapan udara, dan sirkulasi udara di sekitarnya. Untuk memahami proses evaporasi secara lebih jelas dan nyata, diperlukan suatu alat yang dapat membantu mengamati terjadinya penguapan secara langsung. Oleh karena itu, pembuatan alat sederhana evaporasi menjadi solusi praktis dalam kegiatan pembelajaran, karena dapat dibuat dari bahan-bahan yang mudah ditemukan di lingkungan sekitar, serta tidak memerlukan biaya yang besar melalui pembuatan dan penggunaan alat ini. Proses evaporasi dapat diamati secara langsung sehingga memudahkan dalam memahami konsep yang sebelumnya bersifat abstrak. Selain itu, kegiatan ini juga dapat melatih keterampilan praktikum penelitian dan melakukan pengamatan serta kemampuan dalam menganalisis hasil percobaan. Dengan demikian, pembuatan alat sederhana evaporasi tidak hanya membantu dalam memahami konsep sains, tetapi juga meningkatkan pengalaman belajar yang lebih aktif, kreatif, dan aplikatif. Menurut Rizky Pratama, 2022. Tujuan praktikum yaitu membuat alat sederhana untuk mengukur laju evaporasi serta memahami proses penguapan air di lingkungan. Alat dan bahan yang digunakan saat praktikum yaitu ada air, 2 kaleng, penggaris, handphone. Lanjut ke cara kerja yang digunakan saat praktikum, yaitu yang pertama, menyiapkan alat dan bahan berupa 2 kaleng bekas air dan penggaris. 2. Membersihkan kedua kaleng agar tidak ada kotoran yang mengganggu percobaan. 3. Mengisi kedua kaleng dengan jumlah air yang sama. 4. Mengukur tinggi permukaan air awal pada masing-masing kaleng menggunakan penggaris. 5. Meletakkan kedua kaleng di tempat yang terkena sinar matahari langsung. 6. Memberikan kedua kaleng selama beberapa waktu agar terjadi proses evaporasi. 7. Mengukur kembali tinggi permukaan air pada masing-masing kaleng setelah waktu tertentu menggunakan penggaris. 8. Mengamati perubahan tinggi air terjadi pada kedua kaleng. 9. Mengulangi pengukuran pada waktu yang berbeda untuk melihat perubahan yang terjadi. 10. Menarik kesimpulan berdasarkan hasil pengamatan yang diperoleh. Hasilnya yaitu berdasarkan tabel hasil pengamatan evaporasi tinggi air awal pada kedua kaleng, ruang terbuka dan ruang tertutup berada pada angka yang sama, yaitu sekitar 13 cm. Setelah dilakukan pengamatan, terjadi penurunan tinggi air pada kedua kondisi, namun dengan perbedaan yang cukup jelas. Pada pagi hari jam 7 sampai jam 8, tinggi air di ruang terbuka mengalami penurunan hingga sekitar 12,8 sampai 12,9 cm dengan kategori sangat rendah, sedangkan di ruang tertutup perubahan hampir tidak terlihat dan tetap berada di sekitar 13 cm. Pada siang hari jam 12 sampai jam 13.00, penurunan tinggi air di ruang terbuka semakin terlihat dengan nilai mencapai sekitar 12,5 sampai 12,9 cm dan termasuk dalam kategori sangat rendah hingga sedang. Sementara di ruang tertutup masih cenderung stabil di sekitar 12,8 sampai 13 cm dengan kategori sangat rendah. Pada sore hari pukul 16.30 sampai 17.30, penurunan tinggi air di ruang terbuka tetap menjadi dengan nilai berkisar antara 12,8 sampai 12,9 cm. Bahkan terdapat data yang meningkat karena pengaruh hujan, sedangkan di ruang tertutup perubahan tetap kecil dan stabil di sekitar 12,9 sampai 13 cm secara keseluruhan. Hasil menunjukkan bahwa evaporasi lebih besar terjadi di ruang terbuka dibanding ruang tertutup. Pembahasan hasil pengamatan menunjukkan bahwa laju evaporasi berada antara ruang terbuka dan ruang tertutup, di mana pada ruang terbuka penurunan tinggi air lebih terlihat, terutama pada siang hari karena adanya paparan sinar matahari langsung yang meningkatkan suhu air dan mempercepat proses penguapan, serta didukung oleh sirkulasi udara yang membantu membawa uap air menjadi jauh dari permukaan. Sebaliknya, pada ruang tertutup perubahan tinggi air cenderung sangat kecil dan relatif stabil karena tidak adanya sinar matahari langsung dan terbatas pergerakan udara, sehingga proses evaporasi berlangsung lebih lambat. Selain itu, perbedaan juga mengaruhi laju evaporasi, di mana pagi hari penguapan masih rendah meningkatkan pada siang hari dan cenderung menurun kembali pada sore hari, meskipun terdapat yang
menunjukkan peningkatan volume air akibat faktor luar seperti hujan. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa suhu, intensitas cahaya matahari, dan sirkulasi udara merupakan faktor utama yang mempengaruhi besar kecilnya laju evaporasi, menurut Dimas Saputra 2022. Rangkuman laju evaporasi pada air menunjukkan perbedaan antara ruang terbuka dan ruang tertutup, di mana penguapan lebih besar terjadi pada ruang terbuka dibanding ruang tertutup. Hal ini dipengaruhi oleh adanya paparan sinar matahari dan sirkulasi udara yang lebih baik sehingga mempercepat proses penguapan. Selain itu, waktu pengamatan juga mempengaruhi hasil, di mana evaporasi cenderung meningkat pada siang hari, lebih rendah pada pagi serta sore hari. Secara umum dapat disimpulkan bahwa suhu, intensitas cahaya matahari, dan pergerakan udara merupakan faktor utama yang mempengaruhi besar laju evaporasi air. Dengan demikian, kondisi lingkungan sangat berperan dalam menentukan cepat atau lambatnya proses penguapan, sehingga perlu diperhatikan dalam setiap kegiatan pengamatan agar hasil yang diperoleh lebih akurat dan dapat digunakan sebagai dasar analisis yang lebih baik. Selain itu, penggunaan alat sederhana dalam praktikum ini terbukti dapat membantu memahami konsep evaporasi secara langsung sehingga memudahkan dalam mengaitkan teori dengan kondisi nyata di lapangan. Ini daftar pustaka yang saya ambil. Sekian laporan praktikum dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.